Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara kita supaya bisa sukses di dunia trading, teman-teman. Nah, ada banyak tips yang akan saya bagikan di sini. Di antaranya yang paling pertama adalah tentang money management. Money management di sini ya tentunya berkaitan dengan risk, kemudian risk to reward, kemudian berapa dana yang akan kita pakai untuk trading gitu, teman-teman. Baiklah, di sini kita akan mulai dari risk dulu, teman-teman. Risk adalah seberapa besar dana yang kita siap untuk hilangkan ketika kita trading, teman-teman. Rata-rata risk yang umum dipakai oleh profesional trader itu hanyalah sekitar 1-2% aja, teman-teman. Kalau di turnamen tentu beda lagi, teman-teman, nggak 1-2%, karena turnamen kita memang mengejar cepat gitu, hoki-hokian gitu, siapa yang paling hoki dialah yang paling yang akan menang nanti. Tetapi kalau di trading, untuk trading for living, kita nggak bisa menggunakan risk yang sama dengan saat kita turnamen. Misalnya kalau di risk turnamen itu 5%, 10%, 20%. Kalau di trading for living nggak bisa, paling 1% sampai 2% aja. Nah, di sini saya menggunakan risk sebesar 1,5%, teman-teman, bukan 2%, apalagi 5% ya. Ya, saya ambil tengah-tengahnya aja lah gitu. Jadi ketika saya profit, saya akan profit sekitar ketika saya akan loss sekitar 1,5% dari modal saya, which is itu sekitar $7,5, teman-teman. 7,6 dolar. Nah, di sini saya memiliki aset senilai $698,24. Jadi waktu itu total aset saya hanyalah sekitar 507, ditambah saya depo lagi 95, jadi sekitar 602. Jadi sekarang dikurang 698 ya, berarti saya sudah profit sekitar $96, teman-teman. Nah, kita akan berasumsi yang waktu pertama aja ya, yaitu 507, teman-teman. Jadi 507 ini karena saya ingin bagi dia menjadi beberapa kali trading, yaitu paling maksimal sekitar 10 posisi. Oke, berarti di sini saya akan bagi dia dengan 10. Maka per tradingnya saya ingin mengeluarkan dana sekitar 50,7 yang akan saya leverage lagi dengan 10. Lalu untuk untuk lossnya atau risknya yaitu sekitar $7,6, teman-teman. Jadi ketika loss, saya akan loss sekitar $7,6. Di sini kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ini tidak pas $7,6. Kenapa? Karena di Moon XBP sendiri itu spreadnya lumayan tinggi ya gitu. Jadi spread ketika kalian open posisi dan ketika kalian close posisi itu lumayan tinggi, teman-teman. Jadi di sini saya set ke 14% sebenarnya, bukan ke 15%. Kalau 0,015 kan berarti dia ke 15%. Tapi di sini saya set ke 14%. Supaya apa? Supaya ketika dia loss nggak lebih dari 15%. Kalau saya set ke 15%, maka dia nanti akan loss lebih dari 15%. Jadi bisa 15,2, 6,8 gitu ya. Nah, beserta take profitnya juga, teman-teman. Untuk take profitnya di sini saya set ke 61%. Jadi nanti ketika profit dia akan ada di antara 60,24, 60,6 dan 60,45 gitu ya, sekitar itu, teman-teman. Enggak kurang dari 60% lah intinya. Nah, yang harus kalian perhatikan lagi adalah ketika kalian menggunakan teknik kalian harus memperhatikan risk to rewardnya, teman-teman.
risk to reward di sini maksudnya apa? Jadi di sini saya akan contohkan sedikit. Jadi ketika kalian loss, kalian akan loss berapa persen, dan ketika kalian profit, kalian akan profit berapa persen ya. Nah, di sini saya kemarin trading, jadi di CoinSend, saya selalu trading di CoinSend karena menurut teknik saya menguji coba beberapa koin, dan koin ini adalah yang paling tinggi win rate-nya waktu itu gitu. Di sini kalian bisa lihat untuk risk to reward saya sendiri, saya 1:4 ya. Jadi ketika loss saya akan loss 1,5%, dan ketika profit saya akan profit sekitar 6% ya. Nah, ketika harganya bergerak di 2%, yaitu ketika harganya 2%, misalnya di sini, ini saya hapus saja. di sini, maka saya akan melakukan set BIP. Jadi stop lossnya ini akan saya geser ke harga pembukaan. Jadi kalau kita loss, kita nggak akan loss modal trading kita, paling kita hanya rugi secara fee trading saja teman-teman. Oh iya, untuk fee trading kalau di Moon XBT dia itu ada fee open dan juga fee close. Ini transaksi fee open dan transaksi fee close sekitar 0,05%. Jadi kalau saya opennya $50,7 kali 0,05, 50,7 kali 0,005 sekitar ini teman-teman. Jadi 0,05% sekitar 0,2535. Di sini kalian bisa lihat 0,2535. Ini untuk fee open dan ini untuk fee close nya. Belum termasuk nanti ada overnight sama aja teman-teman, biayanya sekitar ini juga, ini yang kena 0,2535 gitu. Nah, jadi ketika dia udah bergerak 2%, saya akan geser stop lossnya ke BIP. Jadi kalaupun harganya berbalik arah ke sini, saya nggak akan rugi ya teman-teman. Ya, ruginya paling rugi fee doang. Lalu ketika dia sudah bergerak 4%, sekitar segini, nah di sini saya akan tambah posisi. Jadi saya akan entry lagi dengan yang sama, hanya saja untuk stop lossnya saya akan geser saya akan buat ke minus 20%. Kemudian untuk yang posisi pertama saya akan buat stop lossnya sekitar di sini teman-teman. Jadi posisi yang kedua minus 20% dan posisi yang pertama plus 20%. Jadi kalau harganya berbalik dari sini ke sini, maka kita akan balik modal lagi teman-teman, ya rugi fee doang gitu. Nah kalau seandainya profit, maka di sini saya akan profit sekitar 60% untuk posisi yang pertama dan 20% untuk posisi yang kedua. By the way, saya menggunakan leverage 10 ya, jadi makanya saya bilang 60% dan 20%. Ini kan 6% ini, dikali 10 kan 60. Jadi kalian bisa lihat di bagian sini. Ini posisi yang pertama profit sekitar 20% dan posisi yang kedua profit sekitar posisi yang pertama profit sekitar 60% dan posisi yang kedua profit sekitar 20%-an teman-teman gitu. Jadi risk to reward saya sendiri adalah 1:4 ditambah 1,33. jadi totalnya adalah 1:5,33 teman-teman. Nah, apa yang ingin saya bahas selanjutnya adalah kalian harus menggunakan leverage yang sesuai, yang seperti yang sudah saya bahas tadi. Jadi kalau kalian misalnya mau risknya hanya 1%, maka gunakanlah dengan leverage 100, maka gunakanlah margin
1% aja teman-teman. Jadi kalau loss langsung dibuat stop lossnya 100%, dan TP-nya ya terserah kalian lah mau diatur berapa. Tapi biasanya 1:1,5, 1:2, 1:2,5, 1:3. Ada beberapa teknik yang kayak dia itu bisa stop lossnya itu lebih tinggi dibanding take profitnya, tetapi biasanya itu jarang diterapin teman-teman. Ada beberapa strategi yang seperti itu, tapi itu jarang diterapin, dan kalau diterapin nggak sebanyak dia menerapkan ketika rewardnya itu lebih besar daripada risknya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas kalian harus bisa membedakan antara investasi dan juga trading teman-teman. Kalau kayak gini kan, yang pakai leverage ini gitu, ini kan kita trading ini teman-teman. Jadi kita paling close-nya itu nggak terlalu lama lah biasanya kalau trading itu. Paling hari ini atau minggu ini hari atau 2 hari 3 hari kemudian kita udah close posisi teman-teman. Nah, kalau investasi kan ada jangka panjang dan jangan ditaruh di sini juga gitu kan, ada overnight-nya ini. Jadi nanti kita kena overnight-nya kan rugi kita. Kalau investasi kan dia jangka panjang, bisa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun teman-teman. Jadi kalian di spot market aja kalau mau investasi gitu. Jangan di USDT kontrak standar ataupun perpetual dan lain-lain teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan bilang bahwa kalian harus melakukan backtest dan juga forward test teman-teman. Kalau strategi saya ini tadi itu udah saya backtest sekitar ya 1,5 tahun lah, 1,5 tahun backtest dan juga forward test ya. Jadi 1,5 tahun itu saya sudah nge-backtest dan forward test, mungkin ada 1000 data lebih lah ya gitu. Jadi cara ngelakuin backtestnya itu gimana? Simple aja. Jadi kalian ke TradingView, kalian tinggal hitung-hitung aja teman-teman. Misalnya anggap aja strategi kalian itu begini ya, ketika PSR dan juga garis EMA ini berpotongan di tempat yang sama gini, maka kita akan open posisi. Kalau PSR nya sell, dia akan open posisi sell. Kalau PSR nya buy, kita akan open posisi buy gitu. Misalnya gitu ya, udah kalian hitungnya aja gitu, kalian catat di Excel, kalian pastikan di 1:1,5, 1:2, 1:2,5, 1:3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu yang mana nanti yang menghasilkan profit paling besar teman-teman. Biasanya semakin tinggi rewardnya, maka profitnya itu akan semakin kecil teman-teman biasanya ya. Kalau dia semakin kecil juga dia malah rugi teman-teman. Nah, jadi kalian harus sesuaikan gitu ya, sesuaikan antara sesuaikan teknik kalian lah gitu, yang mana yang paling pas risk to rewardnya teman-teman, yang bisa menghasilkan profit paling maksimal. Oke, selanjutnya di sini kalian juga harus memperhatikan bahwa setiap market itu pasti punya yang namanya slip page atau yang namanya spread teman-teman. Jadi jarak antara open dan close itu open posisi itu berapa spreadnya. Misalnya kayak gini kan, kita open posisi di harga ini gitu, di harga nggak jauh dari ini, tapi kebukanya itu di harga ini teman-teman gitu, maka itulah namanya spread. Makanya di sini untuk take profit dan stop lossnya itu saya geser teman-teman ke saya tambah 1% untuk take profit dan saya kurangi 1% untuk stop loss untuk mengimbangi spreadnya itu teman-teman. Sudah kena spread, kita kan ada biaya fee open, fee close dan juga overnight gitu teman. Jadi akan sangat banyak biaya dan pastinya kita akan sulit profit kalau kita salah hitung ya. Jadi secara profesional kita memang sebaiknya dihitung saja untuk masalah biaya open, close, overnight, kemudian spreadnya ini harus kalian perhatikan. Kalian akan take profit di mana gitu, apakah di
eh, apakah di harga berapa, apakah di persentase berapa, kalian harus tentuin, dan kalian harus hitung juga untuk biaya-biaya tadi beserta spreadnya juga teman-teman. Nah, selanjutnya kalian harus memperhatikan juga yang saya bilang tadi untuk masalah fee gitu. Jadi beberapa market itu fee-nya berbeda-beda, ada yang 0,04%, ada yang 0,05%, atau bahkan ada yang mendiskon fee-nya paling ya kecil lah gitu untuk open dan close-nya gitu teman-teman. Pilih market yang enggak terlalu besar fee-nya teman-teman. Misalnya kayak di Binance, kemudian kayak di BingX. Nah, tapi saya lebih merekomendasikan di BingX teman-teman. Kenapa? Karena dia kan standar kontrak ya gitu. Terus kenapa saya pindah ke Moon XBT ini? Ya ini ada alasan tersendiri kenapa saya pindah ke Moon XBT. Nanti akan saya bahas kenapa saya pindah ke Moon XBT di video lainnya teman-teman, nggak di satu video ini ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang loss limit. Loss limit itu adalah seberapa besar kalian merelakan loss di satu bulan tersebut teman-teman. Sebenarnya nggak di satu bulan tersebut juga ya, bebas aja, bisa di minggu tersebut, bisa di dalam 6 bulan tersebut, bisa di dalam 1 tahun tersebut, bebas saja. Kalau saya sih di dalam 1 bulan tersebut. Jadi ketika saya sudah loss, misalnya udah loss 7 kali berturut-turut, atau saya sudah rugi sekitar mungkin 10% berturut-turut, maka di bulan tersebut sebaiknya saya stop saja. Takutnya dia akan loss terus gitu dan membuat saldo saya menjadi berkurang sangat-sangat banyak di bulan tersebut gitu teman-teman. Nah, di dalam dunia trading ketahanan modal itu faktor yang sangat-sangatlah penting teman-teman. Jadi makanya risknya itu nggak usah terlalu gede-gede banget, paling 1% sampai 2% aja. Kalau saya sih cuma 1,5% teman-teman, nggak terlalu gede gitu. Kemudian di sini saya akan membahas tentang jangan memilih perpetual kontrak, tapi pilihlah standar kontrak. Apa bedanya perpetual dan juga standar kontrak? Jadi simpelnya kita akan membahas kalau untuk advance kita akan bahas di video lain, tapi simpelnya untuk perpetual dia menggunakan sistem satuannya itu unit biasanya teman-teman. Di semua market itu biasanya unit, contohnya di Binance futures ini teman-teman. Ini kan dia perpetual ya, jadi kalau misalnya kalian beli $500 harusnya kan biayanya itu 50,7 ya kalau kita pakai level 10. Tetapi di sini dia cuma 49,30. Kenapa? Karena dia ini satuannya itu unit. Jadi kalau misalnya anggap kita beli koin apa gitu, TRX misalnya. Nah, misalnya minimal pembeliannya itu adalah 100 unit. Jadi kita harus beli dengan kelipatan 100 unit teman-teman. Nggak bisa kita beli 100,1 unit, 102, 103, 104 unit, itu nggak bisa. Jadi dia memang harus sesuai berapa unit minimal pembelian dan itu kelipatannya teman-teman. Jadi kalau money manajemennya itu akan susah. Misalnya gini, ini kita akan set di 507. Kalau kita pakai level ke 10, ini kalian bisa lihat 51,37, harusnya kan 50,7 ya. Itu enggak sesuai dia, karena dia jumlahnya ini diubah dulu ke unit gitu, dapatnya berapa gitu, baru harus intinya harus sesuai dengan minimum pembeliannya gitu teman-teman. Misalnya lagi contoh simpelnya, kalau harga koin tersebut adalah $50, kalian punya harga dana $100 dan minimal pembeliannya itu adalah 1 unit, maka kalian bisa membeli 2 unit teman-teman. Tapi kalau harganya naik jadi $51, maka dengan uang $100 kalian hanya bisa membeli 1 unit, sehingga nanti costnya atau biayanya di sini itu cuma $50 teman-teman, bukan $100.
dan itu sangat menyulitkan untuk money management bagi saya. Ada caranya, mungkin kita akan bahas di video lainnya, jadi cara untuk trading di market perpetual teman-teman. Kemudian di sini kita akan membahas tentang tipikal kamu. Jadi kamu harus memilih gaya trading yang paling sesuai dengan kamu. Biasanya kalau untuk trading yang derivatif market seperti ini itu nggak jauh-jauh dari scalping dan juga intraday trading. Jarang ada yang kayak sampai hold berbulan-bulan gitu teman. Itu sangat-sangat jarang. Biasanya antara scalping dan juga intraday. Scalping itu adalah teknik yang kalian tuh tradingnya cepat, paling ya 1 jam aja udah close teman-teman. 1 jam 2 jam paling lama lah udah close. Tetapi kalau intraday biasanya di hari itu kita udah close, jadi bisa 12 jam, bisa 24 jam, atau bahkan 1 hari 2 hari, nggak terlalu sampai seminggu 2 minggu atau bahkan 1 bulan itu teman-teman. Jadi saya sendiri secara pribadi menyukai intraday trading ketimbang scalping. Kalau scalping kan kita harus di depan monitor terus-terusan, tapi kalau intraday kita nggak harus di depan monitor terus-terusan, tetapi ya kita tetap trading di hari itu teman-teman. Kalau long term trading kayak sampai seminggu 2 minggu menurut saya itu terlalu lama ya. Kadang juga kalau juga kita profit, tapi kalau kita loss kan udah nunggu lama loss lagi gitu kan. Dan secara risk to risk-nya juga nggak beda jauh aja sama kalau kita intraday. Dan menurut saya lebih cocok di intraday trading. Kalian bisa mencoba-cobanya teman-teman. Nah untuk selanjutnya di sini kalian harus mencari sebuah teknik trading ya. Nanti saya akan ajarkan gimana mencari teknik trading yang tadi sudah saya sebutkan. Misalnya gitu, kalau dia PSR dan garis MA nya ini berpotongan, maka kita akan open sesuai PSR. Kalau sell ya dia akan sell, kalau buy kita akan melakukan buy teman-teman. Nah itu adalah salah satu contoh, dan kita harus menghitung di Excel sampai 100 data, 200 data, atau bahkan 1000 data untuk data yang lebih akurat. Supaya apa? Supaya kalau kita trading itu kita punya patokan dan kita nggak terlalu gemetaran teman-teman, karena kita udah tahu bahwa win rate untuk strategi kita itu segini teman-teman. Diperkuat lagi dengan kita cuma pakai risk 1 sampai 2%, kemudian ditambah lagi kita menerapkan stop limit teman-teman. Dan ditambah lagi kalau kita pakai uang dingin ya, jadi trading kita lebih tenang dan enggak terlalu kayak gemetaran atau takut atau bahkan kepikiran sepanjang hari apakah kita loss atau enggak gitu. Karena untuk market sendiri kita nggak pernah bisa prediksi dia akan sampai di mana gitu, akan turunkah atau akan naikkah teman-teman. Sebagaimanapun bagus analisis kita, tetap aja kita bisa salah. Makanya jangan terlalu menggunakan yang namanya stop loss, jangan menggunakan yang namanya risk yang terlalu besar, misalnya 10%, 20% dari margin, atau bahkan kalian menggunakan dana yang bukan dana dingin. Kalian misalnya menggunakan dana utang atau dana pinjaman dari bank atau dana pinjaman dari teman atau bahkan dana kuliah kalian, itu jangan digunakan teman-teman. Ya paling dari semua tabungan kalian gunakan ya 20% atau 30% saja untuk di dunia trading. Tetapi ketika kalian belajar, jangan gunakan dana sebanyak itu ya. Gunakan dana sedikit saja. Supaya apa? Ya supaya kalian tahu dulu gimana caranya supaya kalian itu bisa profit dulu gitu. Kalau udah tahu cara profitnya, maka kalian tinggal perbesar aja modalnya teman-teman gitu. Jadi tradingnya kalian bisa lebih tenang. Nah selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pakai uang demo ya. Kalau kalian bisa pakai trading pakai uang demo secara serius, sama kayak kalian trading pakai uang asli untuk belajar, ya lebih bagus lagi. Tetapi biasanya orang nggak akan serius teman-teman. Jadi ya kalau saran saya sendiri, gunakan dana real ya untuk trading, untuk membentuk psikologis kalian dan juga keseriusan kalian. Tetapi jangan yang terlalu besar gitu. Kalau bisa akun demo ya lebih bagus, tetapi rata-rata orang pasti nggak akan bisa di akun demo. Jadi gunakanlah dana real yang sedikit gitu supaya lebih serius aja.
Kemudian di sini kita akan membahas tentang mana ya? Kita akan membahas tentang pilih pair trading ya. Jadi kalian harus memilih pair apa yang akan kalian tradingkan. Jangan pilih pair yang terlalu banyak gitu, karena itu akan pusing gitu teman. Jadi kita harus melihat satu persatu, harus memantau satu persatu bisa kita tradingkan atau enggak ya. Paling satu atau dua aja lah gitu, jangan terlalu banyak banget gitu. Lagian kan nggak ada yang tahu juga pergerakan market itu bakalan di mana kan. Jadi trading di satu pair atau dua pair yang mana win rate-nya itu paling tinggi saat kalian melakukan backtest dan forward test teman-teman. Oh iya, lakukan backtest itu paling enggak ya sekitar 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun ya. Jadi kalian benar-benar menyediakan waktu untuk belajar trading teman-teman. Dan kalau saya sendiri, saya hanya trading di satu koin, yaitu koin Sen teman-teman. Jadi ada beberapa koin yang saya lakukan backtest dan saya hitung, dan dari hasil itu hanya ada satu aja koin yang menurut saya win rate-nya itu paling tinggi di antara beberapa koin yang lain di strategi saya. Makanya saya gunakan koin Sen, yaitu koin Sen lah yang paling tinggi win rate-nya teman-teman. Dan kalian bisa lihat di bagian sini, ini kan koin Sen semua ini ya. Ini. Nah, baiklah, saya rasa sudah cukup tutorial kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.